Ya, dikasih tahu yang dari NTT itu dikasih tahu 2 juta. Makanya aku datang sampai di sini mungkin resmi 2 juta. Makanya yayasan juga tidak kasih tahu sama aku. Ya. Karena saya tahu perusahaan ini resmi, kenapa kelakuannya seperti ini. Setelah kita berkomunikasi, nakir ini berdalih lagi lewat stafnya di LTSA atas nama Pak Sem Takai. Salam restorasi. Perusahaan pengerah TKI ilegal masih marak beroperasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penawaran gaji yang menggiurkan adalah modus operandi yang lazim digunakan untuk menaklukkan calon tenaga kerja. PT Rini Ashari Bayi Haki, yang beralamat di Jalan Soferdi Gang Daomanu 3 Kelurahan Oebufu, Kota Kupang, ditengarai salah satu perusahaan perekruit tenaga kerja hingga ke desa-desa. Adalah Lisa Damaris Biliu, TKW asal Desa Muke Kecamatan Amabi Ufeto Timur Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada tim media di TDM 2, Kota Kupang, Senin malam tanggal 11 Juni tahun 2022 mengaku dirinya diperlakukan tidak manusiawi oleh PT Rini Ashari Bayi Haki. Aku dikirim kerja ke Medan oleh PT Rini Ashari Bayi Haki. Dengan iming-iming gaji besar, bahwa kalau pekerja ex Malaysia nanti dikasih gaji 2 juta sebulan. Tapi kenyataannya lain. Di Medan aku diperkerjakan bukannya oleh PT Rini Ashari Bayi Haki, melainkan oleh Yayasan Bunda Mardian, dan dipekerjakan dari satu majikan ke majikan lain. Sementara gaji bulanan aku tidak melihat angka realnya. Aku hanya dikasih tahu 1.400.000 sebulan, ungkap Lisa. Aku pernah alami kekerasan, tambah Lisa. Saat kerja di majikan kedua, Ibu Salmawati, aku disiksa. Pernah aku dipukul, dibanting ke lantai sampai memar dan benjol di mukaku. Lalu aku ngadu ke pihak yayasan dan aku dipindahkan ke majikan ketiga. Padahal aku baru kerja 3 bulan. Selama aku di Medan ada 5 majikan tempat aku kerja. Majikan terakhir seorang dokter, aku kerja harusnya 1 tahun. Tapi aku minta keluar dan pulang ke Kupang. Total gaji aku dibayar oleh pihak yayasan dari tahun 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni tahun 2022, itu hanya berjumlah sekitar 60-an juta. Gaji aku tidak dibayar penuh sesuai pembicaraan kontrak 1,4 juta rupiah sebulan. Ada banyak bulan yang nggak dihitung. Itu yang aku kecewa sama PT Rini Ashari Bayi Haki. Lisa juga mengaku, masih ada ratusan TKW asal NTT yang bekerja atas rekomendasi dari Yayasan Bunda Mardian. Ada puluhan TKW asal Kabupaten Kupang yang bernasib sama dengan dirinya. Masih ada puluhan yang dipekerjakan ke sana kemari. Bahkan banyak yang diperlakukan lebih kejam lagi oleh majikan. Tapi gak berani ngadu, apalagi ke orang tua. Salah satunya teman aku bernama Nina Anita Nal. Dia orang dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebut Lisa. Berikut cuplikan wawancara dengan Lisa Damaris Biliu. Gaji kamu berapa? Aku dari Kupang itu, Bu, dikasih tahu 2 juta. Oh, Lisa, di sini gajinya bukan 2 juta. Soalnya di sana kan kasih tahu saya, Bu, maaf ya, Bu, sebelumnya. Dikasih tahu yang dari NTT itu dikasih tahu 2 juta. Makanya aku datang sampai di sini mungkin resmi 2 juta. Makanya yayasan juga tidak kasih tahu sama aku. Jadi malam ini aku ingin mau tahu jelas-jelas gajiku berapa. Berapa tuh gajinya? Jadi majikan jawab gaji kamu 1,5. 1.500.000. Majikan tidak sampaikan bahwa ada pemotongan untuk perusahaan segala macam? Ada. Dia bilang mana? Bilang potongan itu 3,5 bulan. Tapi dari sini katanya janjinya berapa? 2 bulan. Oh, sana 3 bulan, 3 bulan setengah. Sampai sana potongan 3,5 bulan. Jadi kan waktu itu juga kan aku kurang hati. Maksud 3 bulan setengah ini bagaimana kata? Bisa jelas? Potongan gaji untuk diambil yayasan 3,5 bulan. Kan dijanjikan 2 juta. 3,5 berarti ya bagi sudah. Bagi dari 2 juta.
7 juta. Ah. Tapi waktu apa bayar gajinya apa lancar setiap bulan? Setiap bulan bayar. Lalu aku di sana juga kan waktu kerja pertama aku pinjam uang cuman 400. Jadi kan malam itu sudah dijemput bawa aku ke sana. Aku tanya gajinya dibawa atau tidak. Katanya besok baru terima gajinya di kantor. Yayasan deh. Ya, yayasan yang pergi terima gajiku di kantor bos. Untuk memotong di gaji yang pertama dong itu. Oh ya. Sampai selesai deh. Yayasan potong. Sampai malam pulang aku masuk di dalam kantor, aku tanya gaji saya sudah jumlah, kalau memang potongan 3,5 bulan, jadi kan itu yang sisa itu saya punya gaji yang jumlahnya semua berapa. Terus langsung balik ditanya aku, terus majikan kamu kasih tahu gaji kamu berapa? Aku bilang 1,5 juta. Oh, tidak sampai 1,4 juta katanya yayasan. Yayasannya ngomong begitu. Iya. Tapi kan aku masih sambung yayasan. Oh, aku tanya langsung bos, kok masa gajiku 1,4 juta. Itu selama 2 tahun bekerja di situ. Iya, sampai finish. Dapat gaji 1 juta, 1,5 juta. dipotong oleh yayasan 1,4 juta. Iya, Ada potongan lain tidak? tidak ada. Jadi kakak Potongan 3,5 bulan itu kan dia kan terima langsung dari bos. Selama 3,5 bulan kan Selama 3,5 bulan. oh 3,5 bulan tidak terima gaji. Iya. Apa dikasih tahu oleh perusahaan bahwa itu untuk potong biaya perjalanan kakak dari Kupang sampai Medan. Sampai di sana Medan. Tidak kasih tahu. Itu siapa yang biaya kakak dari Dari Kupang sampai Medan siapa? Perusahaan. Dari sini Yang beli tiket siapa? ini Ibu Tinci. Oh, berarti perusahaan ya. Nah, selama 2 tahun tuh ada perlakuan dari majikan? Ada kekerasan atau apa begitu? Ada tidak? Tidak ada kekerasan. Tidak ada. Majikan kedua sih. Yang pertama itu tidak ada, pokoknya ada. Majikan kedua. Cerita Setelah majikan itu kedua. kakak berarti dari majikan pertama ke majikan kedua. Iya, majikan. Itu direkomendasikan oleh siapa? Diusul oleh siapa? Oleh perusahaan atau mana? Disuruh saya itu untuk ini apa kerja lagi itu Bunda Mardia. Oh, berarti Bunda Mardia juga yang rekomendasikan itu. Artinya yang minta Majikan pertama. Majikan kedua. majikan kedua. Iya. Oke, majikan kedua. Bunda Mardia ini kan yayasan. Oh, yayasan yang over kembali ke Majikan kedua. Majikan kedua itu yang orang Medan. Namanya Ini namanya Salma. Salma. Iya. Itu Oh. kakak dia sebagai apa sih? Sebagai pembersihan di dalam rumah. Tetangga ya. Asisten rumah tangga. Waktu aku kerja di situ dari bulan 2 Bulan 2 2019. 2019 sampai September. September tahun. Belum sampai September. Kan itu 9 bulan aku kerja di situ karena kan aku minta pulang itu kan main kekerasan sampai dipukul. Oh. Itu siapa yang pukul? Itu Ibu Salma yang pukul. 7 bulan ya. Jadi kakak, kejadian itu kakak pernah melapor ke pihak yayasan, perusahaan yang mengirim kakak tidak? Aku lapor. Aku langsung telepon. Aku kena siksa. Jadi kan dikeluarkan aku di luar. Jadi yang itu ibu itu diusir aku, disuruh aku pergi tunggu di jalan umum. Ibu Cuma siapa kan ini? Ibu Salma itu. Yang majikan kedua. Terus kan aku sampai di situ security dipanggil. Bagaimana dek? Enggak, majikan aku diusir aku. Makanya aku menunggu yayasan di pinggir jalan katanya. Juga kan security bilang datang duduk di sini aja nanti itu Bunda Mardia. Datang jemput. Datang jemput. Jadi datang dia. Iya datang. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah dia jemput, Tidak ada masalah apa-apa. Hanya cuman dia yang masuk di dalam untuk ambil terima gajiku. Terus kan mukaku, testaku dibencol karena Ditonjok. dibanting. Oh ya. Dibanting gila. Dia banting jadi jidatnya benjol Iya. ya. tapi selama kerja selama berapa 9 bulan tuh kakak terima gaji. Tidak terima gaji.
Diambil yayasan. Diambil oleh yayasan sepenuhnya. Iya. Sabsen pun tidak. Iya. Janji mereka setiap bulan itu berapa kalau di yang Majikan kedua. Yang majikan kedua gajinya tetap 1,5. Terus yang ingin kakak sampaikan itu apa maksudnya? Dari persoalan ini. Yang sampaikan Maunya Apa yang ingin kakak sampaikan dari Yang persoalan ini? Kan masih ada 2 majikan dia kerja. Oh, 4 majikan, over 4 kali. Dia kan 4 Oh, yang majikan. Iya. Jadi itu masih Terus majikan ketiganya di bulan majikan ketiga aku kerja di rumah makan. iya. Jadi selama Bulan 1 berapa? tahun. setahun. September. September Ya, September 2019. 2020. 20. itu siapa yang bawa? Itu Bunda Mardia yang bawa. Ketua yayasan lagi. Mereka over lagi ke sana Iya. Over ke majikan ketiga lagi. dengan gaji juga yang sama. Iya, gaji yang sama. Keempatnya, majikan keempat. Keempat, saya kerja dengan dokter. Baru 9 bulan. Dari 2020 itu September 2020 sampai dengan Sampai 2022. berhentinya kapan itu? Yang baru-baru ini yang aku finish itu yang tahun 2021. 21 bulan September. September. Dan aku pulang sampai di situ kan Majikan ketiga. ini Bunda Mardia ini dipukul aku. Kenapa kamu tidak sambung lagi di situ? Juga kan aku bilang, aku capek. Karena apa? Itu rumah makan. Jadi bangun hampir siang jam 3 itu sudah mulai masak. Jadi kan aku waktu itu juga kan sakit, masuk operasi di rumah sakit. Juga Bunda Mardia tidak turun untuk dilihat. Kecuali tidak kasih tahu, tapi kan majikanku sudah dipanggil datang lihat anggotamu ada sakit. Dia bilang terserahlah di situ. Nah, terus majikan yang keempatnya, Majikan yang dokter itu, Ya, yang dokter itu sampai sekarang, digaji. sampai sekarang, Semua digaji. Ya. Iya, sampai sekarang dokter itu. iya, yang Berhenti di dokter kapan kakak? berhenti di dokter baru-baru. Ini kapan? Yang berapa? tanggal 23. Bulan? Bulan Juni. Iya, junior. Pak. Terus sampai dengan kakak pulang ini kenapa? Berhenti dari dokter itu? Karena aku mau minta pulang. Terus diizinkan? Di dokter Iya. Tidak diizinkan. berarti Gaji tidak? tidak dapat Dapat. semua dalam 1 tahun itu. Terus persoalannya itu di mana gitu? Yang ingin kakak sampaikan kepada kami wartawan itu. Karena kakak punya cerita ini kan kakak dapat gaji semua ini hanya Perlakuan yang dimajikan kedua saja yang kekerasan itu Dengan perusahaan juga. dengan perusahaan. Nah, ini kan apa namanya manipulasi antar perusahaan, Iya. mempekerjakan Eh, dengan soal penetapan gaji juga, iya. ya toh? Mungkin harapan kakak itu seperti apa setelah ini? Kan kita mau lanjut lagi ke yayasan atau kemana nanti kita akan ikuti. Tapi harapan dari kakak sendiri dari ini masalah ini apa? Mungkin untuk Pesannya atau apa? Kan aku kan minta mau pulang Mereka tidak mau. tapi dia tidak mau. Karena alasannya berkasnya tidak ada. yayasan yang tidak mau. Iya. Terus kakak sampai dengan pulang ke sini bagaimana Sampai caranya? Aku minta tolong sama Pak. Ya, komunikasi. Komunikasi dan saya dapat nomornya dari temannya. Itu. Akhirnya saya kan pernah di perusahaan PJTK juga tahu jalur-jalurnya, jadi saya komunikasi dengan Naker Ya. Trans. Ya. Ah, karena saya tahu perusahaan ini resmi, kenapa kelakuannya seperti ini. Setelah kita berkomunikasi, Naker ini berdalih lagi lewat stafnya di LTSA atas nama Pak Sem Takaib bahwa si Lisa beliau ini bukan marga beliau tapi marga Kase, dan dia tidak kenal keluarga yang mengadu ke Naker Trans. Berarti ini pemalsuan, Iya. dugaan pemalsuan dokumen. Setelah saya dengan ketua media saya bergerak lagi ke Naker hari kedua, hari berikutnya kita bawa kartu keluarga, ternyata
kartu keluarga itu bukan Kabupaten Kupang lagi, tapi dikeluarkan oleh Dispenduk Kota Kupang. Padahal alamat yang sebenarnya adalah Desa Muke, Kecamatan Amabi Oeveto Timur, Kabupaten Kupang. KTP-nya lah. Tidak ada, karena berangkat pakai orang lain punya dokumen KTP-nya. Data itu setelah dia meminta tolong dan kita ke Naker. Terdata? Iya, kita ke Naker. Naker bilang, saya sudah yang memberikan informasi ke saya bahwa Pak Semta Kaib ini, atas nama Pak Semta Kaib ini sudah berkoordinasi dengan Dirut ini, Ibu Mardian ini. Ternyata nama si Lisa Biliu ini Bukan tercatat di yayasan itu, dan dia bekerja di majikan atas nama siapa itu? Majikan itu. Yang pertama kan. Soalnya majikan terakhir ini yang mau pulang. Dokter. Dokter itu. Dokter siapa? Iya. Iya. Dokter Vanda Iya. Olivia. Ya, akhirnya sudah bapaknya karena pikirannya dia sudah menghilang begini lama, pikirnya sudah meninggal. Akhirnya bapaknya pikiran jadi lumpuh. Makanya saya ke kampung itu tanggal 23 Juni itu menjemput kakak kandungnya, namanya Octavianus Biliu. Jadi kami berdua menghadap di Naker Provinsi. Menghadap, terus HP-nya sudah disita sama yayasan, jadi tidak bisa berkomunikasi. Selama berapa tahun kakak tidak berkomunikasi dengan keluarga? 3 tahun lebih ya. Oh, iya. Itu disita, HP-nya disita. Iya. Kalau ada masalah Tambah ilegal toh. langsung disita. Iya. Tidak bisa dipegang dia. Jadi setelah alasan dari bos di Medan, Ibu Mardian itu, bahwa kita mau pulangkan dia tapi tidak ada dokumen. Lantas saya bertanya pada Naker, dokumen apa yang dibutuhkan untuk anak ini bisa divaksin dan beli tiket dan bisa pulang? Katanya kartu keluarga. Akhirnya saya sama kakaknya dia bergerak ke Dispenduk Kabupaten Kupang. Masih ke sana, kita laporkan ke Kepala Bidang Pak Heri Langkameng untuk mengecek data di sistem. Ternyata dia sudah dipindahkan dari Kabupaten Kupang ke Kota Kupang tahun 2017. Akhirnya kita ke kota lagi untuk mencetak kartu keluarga itu. Akhirnya dapat. Makanya saya serahkan di Pak Semta Kaib itu di Masuk Naker kartu Trans. keluarga atas nama? Atas nama Lisa Damaris Biliu. Dia sebagai istri dan ada satu di atasnya kepala keluarga. Siapa nama? Dia tidak kenal. Namanya Melkianus Bahan. Itu. Iya. Itu. Pemalsuan dokumen ini diduga dari Dinas Naker Trans Provinsi. Bukan, dari perusahaan. Dari perusahaan. Iya, karena perusahaan yang mengirim dia. Tapi kenapa nama dia itu dari Kabupaten Kupang tiba-tiba sampai di Kota Kupang di tahun 2017, siapa yang ngurus? Iya, itu. Mungkin calo atau itu yang mengirim dia. Itu kita tidak tahu. Jadi dari situlah kita serahkan kartu keluarga. Lantas tidak ada informasi selama 1 minggu. Jadi Dinas Naker Trans Provinsi ini dalam hal ini staf-staf yang membidangi pengawasan dan ketenagakerjaan ini menganggap kasus ini hal-hal biasa. Padahal ini berhubungan dengan nyawa manusia menurut saya, karena ini menyangkut hak asasi. Hak asasi manusia. Anak sudah dipekerjakan tidak sesuai dengan aturan prosedur yang ada, undang-undang yang ada. Tetapi Naker Trans berdalih bahwa perusahaan ini aman-aman saja. Jadi 1 minggu tidak ada respon. Saya dengan kakaknya ketemu Kepala Bidang Naker Trans Provinsi, dalam hal ini Pak Thomas Suban. Thomas Suban. Ya, Pak Thomas menginformasikan kepada saya membuat surat kronologis. Pengaduan. Kita masukkan, tapi keluarga ragu karena anak ini nomornya tidak aktif. Kapan pengaduan dibuat? Pengaduannya itu tanggal berapa sebenarnya? 2 minggu lalu. 1 minggu setelah saya jemput kakaknya saya jemput tanggal 23. Jadi kita masukkan surat pengaduan, tidak ada respon.